Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Rizky Fadilah dari Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang prokes 5M dan juga vaksinasi. Di zaman sekarang yang maraknya virus corona, kita harus sering melakukan prokes. Oleh sebab itu, kita diwajibkan untuk yang pertama itu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup untuk efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan juga setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Berikut saya akan memberikan contoh cuci tangan yang baik dan benar. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air, dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Dan juga menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID, dan di ruangan sempit, dan juga tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan juga teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Nomor 4 yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sakit atau berusia di atas 60 tahun, lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Dan juga yang terakhir,
mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi orang dengan cepat. Setelah kita melakukan prokes 5M, itu belum seberapa cukup. Kita disarankan untuk mengikuti vaksinasi. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok, herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Central of Disease Control (CDC) telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meski begitu, tiap kebijakan tetap berbeda-beda di Kota Surakarta. Di Kota Surakarta sendiri, ibu hamil masih belum diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Dimanapun berada, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi dahulu kepada dokter, sehingga kesehatan dan keselamatan ikut terjamin. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat, bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai prokes 5M dan juga pentingnya vaksinasi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.